Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Mr. Jibril. Kali ini di dalam ruang bedah belajar. Nah, buat teman-teman mungkin ini penting untuk teman-teman yang sekarang sedang atau menyusun penulisan skripsi atau karya ilmiah gitu ya, untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Penulis ini itu kan nggak melulu dimonopoli oleh teman-teman yang berkuliah. Kita pun juga sama. Kita paling sedikit kita ini membaca artikel, betul teman-teman? Atau kita juga menulis artikel. Kita menulis opini kita di halaman sosial media kita untuk mengomentari, beropini, atau mengajukan narasi, pandangan, pikiran kita sendiri. Nah, yang Mister mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita mengedit tulisan. Nah, kenapa ini penting? Karena kita di era teknologi komunikasi sekarang nih, teman-teman, ya. Kita jarang mengulang, kita jarang membaca tulisan kita sebelum dikirim. Betul atau betul banget, teman-teman? Yang penting send aja dulu, kirim. Gitu. Ketika dibaca ulang, lah kok ada yang salah gitu kan ya. Ini nih yang menjadi permasalahan kita semua ya, adalah asumsi kita sebagai yang nulis ini ya, asumsinya si penulis ini, asumsinya adalah gini, alah membaca itu juga bisa kok mengurai kode apa yang dimaksud oleh saya sebenarnya gitu, padahal nggak kayak gitu apa yang kita tulis, apalagi kalau kita nggak pernah sadar nih, nggak pernah peka dengan yang namanya kesalahan ketik atau tata bahasa. Otomatis kita hajar aja, yang penting kirim aja dulu. Mispersepsi, semua jadi miss. Nah, yang harus sahabat-sahabat pembelajar dilakukan adalah kita memunculkan rasa peka ini setelah tulis ya, dengan menyadari ada kata-kata yang kita rangkai, udah bagus nih kita rangkai, tapi belum masuk akal gitu dari susunannya, tata bahasanya, sehingga membuat nih miskomunikasi. Atau kalau kita asumsikan bahwa oh orang juga udah ngerti kok dengan apa yang kita tulis, belum tentu teman-teman. Nah, untuk itu tipsnya nih, cara untuk melatih kebiasaan mengedit tulisan sebelum kita kirim. Pertama, baca teks dengan keras, teman-teman. Ya, kenapa ini harus dilakukan? Karena otak itu lebih mungkin menangkap frase yang aneh dan kurang tepat ketika kita membaca dengan keras dibandingkan kita membaca hanya istilahnya di dalam hati atau dalam pikiran gitu ya. Terus yang kedua, baca teks itu seolah kita sedang menjelaskan ke orang lain. Kita pindah adalah sebagai audiens. Kira-kira ketika kita bacakan tulisan-tulisan kita tadi yang di atas ini nih, apakah audiens sudah mengerti dengan struktur yang logis sehingga bisa membangun koherensi dari argumen dari apa yang kita tulis? Kalau belum, berarti ada hal dari kata-kata yang kita tulis, dari kata-kata yang kita ketik, itu masih belum tepat. Yang paling penting, baca teks mundur dari kalimat terakhir menuju kalimat pertama, kata per katanya. Kenapa ini penting? Karena dari cara ini kita melepaskan diri kita dari argumen. Karena ada diri kita yang ngerasa bahwa udah bagus kok, udah oke kok semuanya, ini kata-katanya udah keren banget gitu ya. Dan kita hanya fokus pada kalimat nih. Apakah itu masuk akal? Nah, ini masuk akal kalimatnya ataukah tidak? Nah, apa manfaat jangka panjang dari kita punya kebiasaan melatih mengedit tulisan? Nah, manfaat jangka panjangnya satu, kita akan lebih baik dan lebih cepat dalam mengedit tulisan kita sendiri. Terus kita akan masuk ke mode pengeditan lebih cepat dan alami. Jadi dengan pembiasaan itu, jadi sudut pandang kita itu bukan hanya sudut pandang sebagai penulis, tapi juga sudut pandang kita sebagai audiens atau pembaca sekaligus gitu ya. Kita jadi peka nih, balik lagi ke atas, jadi peka terhadap kesalahan penulisan. Saat kita baca tulisan di sosmed misalnya, atau baca artikel misalnya, kita jadi tahu, kita jadi peka. Wah, nih tata bahasanya nih, wah ini ada yang keliru nih gitu ya teman-teman. Kesimpulannya adalah, nih teman-teman, menurut Coryat dan Greenberg tahun 94, otak itu akan berusaha memproses otomatis seperti artikel, subjek-subjek seperti huruf-huruf yang hilang, yang sebenarnya juga nggak ada huruf tadi, untuk memahami kata-kata dengan cepat. Nah, maka dari itu, karena otak kita ini secara otomatis untuk merangkai
kata-kata sebenarnya nggak ada, tapi otak kita udah paham nih. Nah, untuk itulah kita adakan, kita lakukan, kita biasakan kebiasaan mengedit tulisan sendiri. Itulah teman-teman yang bisa Mister sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya dan dadah.